Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di Petilasan Syekh Siti Jenar. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Syekh Siti Jenar adalah tokoh sufi pada era Wali Songo atau era Kesultanan Demak Bintoro. Ini lokasinya di Desa Penggalang, tepat di tengah persawahan penduduk. Jadi jarang sekali didatangi oleh orang-orang. Ya mungkin orang-orang khusus yang mempunyai hajat tertentu, mereka melakukan ritual-ritual di tempat ini, ya seperti nomor togel, terus ada yang punya hajat mau cari pekerjaan, kesulitan ekonomi, atau punya penyakit menaun yang sulit untuk disembuhkan. Kadang-kadang mereka juga datang ke tempat ini. Untuk tempat ini sendiri tidak ada juru kuncinya. Sedikit cerita, ini ada cerita dari masyarakat sekitar. Konon katanya orang-orang yang pernah jadi juru kunci tempat ini itu selalu meninggal. Jadi sampai 3 kali daerah ini punya, atau lokasi ini punya juru kunci, pada akhirnya mereka meninggal, sehingga para sesepuh atau tetua di daerah sini enggan untuk menjadi juru kunci dari tempat ini sendiri. Jadi bisa dikatakan tempat ini adalah tempat tak bertuan begitu ya. Untuk bangunan yang ada di tempat ini ya bisa dikatakan makom, karena memang ada seperti makamnya, seperti maisan, kijing kalau bahasa Jawanya, bahasa inteleknya ya makam gitulah. Tapi sebetulnya menurut kepercayaan juga, dulu tempat ini memang pernah disinggahi sebagai istirahat Syekh Siti Jenar. Untuk ajaran yang masih melekat di daerah sini bisa ditandai atau bisa dilihat ada, karena pada setiap pengajaran, setiap hajatan itu beliau Syekh Siti Jenar selalu mendapat kiriman hadiah Fatihah dalam ritual-ritual adat daerah sini. Kisah meninggalnya Syekh Siti Jenar sendiri menjadi kontroversi. Itu ada 2 versi. Satu mengatakan bahwa beliau Syekh Siti Jenar ini dieksekusi oleh para wali. Namun sebagian lain ya tentunya ini adalah versi dari pengikut beliau. Beliau meninggal karena bukan bunuh diri, tapi meninggalkan jasad wadaknya menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Versi yang pertama
yang beredar di kalangan umum adalah karena ajaran yang beliau ajarkan di masyarakat ini dianggap membahayakan oleh Wali Songo, yaitu manunggaling kawula Gusti atau penyatuan diri kepada Tuhan. Itu adalah penjawaan dari ajaran Wahdatul Wujud yang ditenarkan oleh Ibnu Arabi Al-Andalusi, sehingga ajaran inilah yang dianggap oleh orang-orang atau sebagian kalangan sebagai ajaran sesat, karena pada puncaknya menganggap diri pada seseorang itu adalah Tuhan, atau menganggap diri sendiri sebagai Tuhan. Ini tentunya sangat membahayakan untuk orang awam, sehingga para wali menjadi gerah atas gerakan atau ajaran beliau Syekh Siti Jenar. Bahkan yang lebih parahnya lagi, karena meninggalnya Syekh Siti Jenar ini, pada akhirnya darah yang keluar dari tubuhnya itu membentuk lafaz Allah, sehingga oleh Wali Songo digantikan jasad anjing, yaitu versi yang mengatakan bahwa beliau dieksekusi. Namun di versi yang lain itu meninggal dengan cara yang berbeda. Ya, misalkan begini, ketika pada waktu itu Syekh Siti Jenar dipanggil atau diundang oleh para wali untuk sidang para wali, ya beliau sebagai ulama yang kondang juga mendatangi, bukan seperti pengecut. Beliau datang, akhirnya diinterogasi, ditanyai sana sini, dan memang benar beliau mengakui ajaran yang diajarkan memang seperti yang dituduhkan. Dan pada akhirnya beliau sendiri menginginkan keluar dari dunia, sehingga rohnya keluar sendiri dari jasad beliau. Itu versi-versi yang beredar di kalangan pengikut beliau. Namun pada versi yang lain ada versi yang ketiga, yaitu yang mengatakan karena ajaran atau pengikut Syekh Siti Jenar ini adalah orang-orang pedalaman atau masyarakat desa, dan itu sangat banyak, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur, sehingga gerakan beliau ini sangat diawasi oleh Khalifah Sultan Agung pada waktu itu, hingga dianggap mengkhawatirkan kerajaan, sehingga Sultan Agung pada waktu itu memerintahkan atau meminta bantuan Dewan Wali, atau pada waktu itu disebut sebagai Wali Songo, untuk memanggil beliau dan akhirnya mengeksekusi. Terkait kebenarannya wallahu alam, karena kita juga dan saat ini pun tidak ditemukan sebagai tokoh sejarahnya, ya karena terlampaui sangat jauh begitu. Di antara tiga versi ini, mana yang menurut Anda paling benar? Silahkan Anda yakini dan atau tidak yakini, ya nggak apa-apa. Yang jelas, setiap ajaran yang meninggalkan bekas yang menyebar di masyarakat
itu adalah tokoh besar. Menurut saya seperti itu. Ya, nggak tahu menurut Anda bagaimana. Demikian penelusuran kita pada kali ini. Jangan lupa like jika Anda suka video ini, subscribe untuk agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami, dan share jika memang video ini bermanfaat untuk orang lain. Dukung terus MK Channel.